Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi tentang penyelesaian sengketa dalam perdagangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riris Rohmawati. Di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip mengenai penyelesaian sengketa perdagangan. Dalam hukum perdagangan internasional dapat dikemukakan prinsip-prinsip mengenai penyelesaian sengketa perdagangan internasional sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kesepakatan para pihak atau konsensus. Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional. Prinsip inilah yang menjadi dasar untuk melaksanakan atau tidaknya suatu penyelesaian sengketa. Prinsip ini pula dapat menjadi dasar apakah suatu proses penyelesaian sengketa yang sudah berlangsung diakhiri. Yang kedua, prinsip kebebasan memilih. Cara-cara penyelesaian sengketa. Prinsip kedua ini adalah prinsip di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketa diselesaikan. Yang ketiga, prinsip kebebasan memilih hukum. Prinsip ini adalah prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan bila sengketanya diselesaikan oleh badan peradilan atau arbitrase terhadap pokok sengketa. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan. Dan yang keempat, prinsip iktikat baik. Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini tercermin dalam dua tahap. Yang pertama, prinsip iktikat baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan-hubungan baik di antara negara. Dan yang kedua, prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketanya melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum perdagangan internasional, yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, atau cara-cara pilihan para pihak lainnya. Yang kelima, prinsip exhaustion of local remedies. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional suatu negara harus terlebih dahulu ditempuh. Yang selanjutnya, para pihak dalam sengketa. Yang pertama, sengketa antara pedagang dan pedagang. Sengketa antara dua pedagang adalah sengketa yang sering dan paling banyak terjadi. Sengketa seperti ini terjadi hampir setiap hari. Sengketanya diselesaikan melalui berbagai cara. Cara tersebut semuanya bergantung pada kebebasan dan kesepakatan para pihak. Kesepakatan dan kebebasan akan pula menentukan forum. Dan yang kedua, sengketa antara pedagang dan negara asing. Sengketa antara pedagang dan negara juga bukan merupakan kecualian. Kontrak-kontrak dagang antara pedagang dan negara sudah lazim ditandatangani. Kontrak-kontrak seperti ini biasanya dalam jumlah nilai yang relatif besar, termasuk di dalamnya adalah kontrak-kontrak pembangunan, misalnya kontrak di bidang pertambangan. Sekian penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Ayudiah Kartikasari. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Riris Rohmawati. Saya akan menjelaskan tentang forum penyelesaian sengketa dalam perdagangan. Forum penyelesaian sengketa dalam hukum perdagangan pada prinsipnya juga sama dengan forum yang dikenal dalam hukum penyelesaian sengketa internasional pada umumnya. Forum tersebut adalah negosiasi, penyelidikan fakta-fakta, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian melalui hukum atau melalui pengadilan, atau cara-cara penyelesaian sengketa lainnya yang dipilih dan disepakati para pihak. Di sini saya akan menjelaskan tentang forum negosiasi, mediasi, konsiliasi, pengadilan, dan arbitrase. Yang pertama, negosiasi. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling lama digunakan. Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa diselesaikan setiap
hari oleh negosiasi tanpa adanya publisitas atau menarik perhatian publik. Kelemahan utama dalam penggunaan cara ini dalam menyelesaikan sengketa adalah yang pertama, ketika para pihak berkedudukan tidak seimbang. Salah satu pihak kuat dan yang lain lemah. Dalam keadaan ini, salah satu pihak kuat berada dalam posisi untuk menekan pihak lainnya. Kelemahan kedua adalah bahwa proses berlangsungnya negosiasi acap kali lambat dan bisa memakan waktu lama. Kelemahan ketiga, ketika suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya, keadaan ini dapat mengakibatkan proses negosiasi ini menjadi tidak produktif. Yang kedua, mediasi. Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Melalui pihak ketiga tersebut bisa individu atau lembaga atau organisasi profesi atau dagang. Mediator ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya ia dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Yang ketiga, konsiliasi. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi. Kedua cara ini adalah melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketanya secara damai. Konsiliasi bisa juga diselesaikan oleh seorang individu atau suatu badan yang disebut dengan badan atau komisi konsiliasi. Komisi konsiliasi bisa yang sudah terlembaga atau sementara, yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Yang keempat, arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bisa individu, arbitrase terlembaga, atau arbitrase sementara. Badan arbitrase sekarang ini sudah semakin populer. Sekarang ini arbitrase semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dagang nasional maupun internasional. Adapun alasan utama mengapa badan arbitrase ini semakin banyak dimanfaatkan, yaitu yang pertama, penyelesaiannya yang relatif lebih cepat dan daripada proses berperkara melalui pengadilan. Dalam arbitrase tidak dikenal upaya banding, kasasi, atau peninjauan kembali serta yang kita kenal dalam sistem peradilan kita. Putusan arbitrase sifatnya final dan mengikat. Kecepatan penyelesaian ini sangat dibutuhkan oleh dunia usaha. Keuntungan yang kedua dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini adalah sifat kerahasiaannya, baik kerahasiaan mengenai persidangannya maupun kerahasiaan putusan arbitrasenya. Yang ketiga, dalam penyelesaian melalui arbitrase, para pihak memiliki kebebasan untuk memilih hakimnya atau arbiter yang menurut mereka netral dan ahli atau spesialis mengenai pokok sengketa yang mereka hadapi. Pemilihan arbiter sepenuhnya berada pada kesepakatan para pihak. Keuntungan yang keempat dari badan arbitrase ini adalah dimungkinkannya para pihak untuk para arbiter untuk menerapkan sengketanya berdasarkan kelayakan atau kepatutan apabila memang para pihak menghendakinya. Yang kelima, dalam hal arbitrase internasional, putusan arbitrasenya relatif lebih dapat dilaksanakan di negara lain dibandingkan apabila sengketa tersebut diselesaikan melalui misalnya pengadilan. Sekian penjelasan dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.